Salam kerahiman. Hari ini 28 Januari. Kita akan baca dari dua nomor. 664 dan 668. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 664. Oh Yesusku, sungguh luar biasa sukacitaku karena kepastian yang Kau berikan kepadaku bahwa kongregasi itu akan terwujud. Aku tidak lagi dibayangi oleh keraguan-raguan sedikit pun mengenai hal itu. Dan aku melihat betapa besarnya kemuliaan yang akan dipersembahkan oleh kongregasi itu kepada Allah. Kongregasi ini akan menjadi cermin sifat Allah yang paling besar, yakni kerahimannya. Tak henti-hentinya para anggota kongregasi akan berdoa memohon kerahiman ilahi bagi mereka sendiri dan bagi seluruh dunia. Setiap tindak kerahiman akan mengalir dari kasih Allah, yakni kasih yang akan memenuhi mereka sampai meluap-luap. Mereka akan bekerja keras untuk membuat sifat agung Allah ini menjadi sifat mereka sendiri, dan untuk membuat diri mereka hidup olehnya, dan untuk membuat orang-orang lain mengenal kebaikan Tuhan, dan untuk berharap padanya. Kongregasi kerahiman ilahi ini akan berada dalam gereja Allah, laksana sarang lebah di dalam taman yang indah, tersembunyi dan lemah lembut. Para suster akan bekerja laksana lebah untuk memberi makan jiwa-jiwa sesamanya dengan madu, sementara lilinnya akan dinyalakan untuk memuliakan Allah. 668 15 Juli. Dalam Misa Kudus, aku mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Bapa Surgawi melalui hati Yesus yang amat manis. Biarlah Ia berbuat terhadapku sebagaimana Ia berkenan. Dari diriku sendiri, aku bukan apa-apa. Dan dalam kepapaanku, aku tidak memiliki suatu pun yang berharga. Maka, aku membenamkan diriku ke dalam samudera kerahiman-Mu, oh Tuhan. Oh Yesusku, sungguh luar biasa sukacitaku karena kepastian yang Kau berikan kepadaku bahwa kongregasi itu akan terwujud. Suster Faustina sukacita karena ternyata ada kepastian tentang kongregasi itu akan terwujud. Yang mau ada kongregasi itu adalah Yesus, ya. Yesus memberikan instruksi, perintah kepada Suster Faustina untuk lakukan ini, lakukan itu supaya ada kongregasi itu terwujud. Dengan berbagai benturan, berbagai ketidakjelasan, karena Suster Faustina awalnya berpikir harus membentuk kongregasi baru. Sehingga harus keluar dari kongregasi dia yang lama dan bikin kongregasi baru. Padahal bukan itu maksudnya Yesus. Jadi pemberitahuan, penjelasan Yesus kepada Suster Faustina pun bertahap. Dan di sini dikatakan sekarang dia sudah ada kepastian bahwa kongregasi itu akan terwujud. Dan aku melihat, ya, dalam hal ini Suster Faustina melihat dalam tanda kutip, ya, melihat satu penglihatan. Betapa besarnya kemuliaan yang akan dipersembahkan kongregasi itu kepada Allah. Kongregasi ini akan memberikan persembahan yang mulia, yang besar kepada Allah. Kongregasi ini jadi cermin sifat Allah yang paling besar, yaitu kerahimannya. Jadi setiap kongregasi itu ada devosinya, ya, ada spesialisasinya. Nah, di sini dikatakan oleh Suster Faustina bahwa kongregasi ini spesialisasinya adalah menjadi cermin dari sifat Allah yang paling besar, yaitu kerahimannya. Jadi di kongregasi ini kerahiman Tuhan itu harus diutamakan, difokuskan, diprioritaskan, harus menjadi ciri, menjadi cermin. Jangan sampai namanya komunitas kerahiman, tapi yang berbuat kerahimannya tidak ada, malah kelompok lain yang bukan kerahiman tapi justru menonjolkan kerahimannya Tuhan. Para anggota kongregasi akan berdoa tanpa henti, memohon kerahiman bagi mereka dan bagi seluruh dunia. Kita
mulai belajar, mulai banding-banding dengan apa yang terjadi dalam komunitas kita masing-masing ya. Karena ternyata memang di akhir nanti kita tahu bahwa yang diminta oleh Yesus itu bukan kongregasi baru, tapi kongregasi kelompok awam. Kita semua, para awam. Dengan membentuk komunitas, kelompok doa, ada yang sebut paguyuban, macam-macam ya. Tapi komunitas kerahiman ilahi ini, itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus di sini. Menjadi cermin dari sifat Allah yang paling besar, yaitu kerahimannya. Jadi evaluasi ya ke diri kita masing-masing, apakah kelompok saya, komunitas saya sudah membawa atau menjadi cermin daripada Allah yang Maha Rahim. Dan tugas para anggotanya adalah berdoa kerahiman tanpa henti bagi kita semua anggota dan juga bagi seluruh dunia. Setiap tindak kerahiman akan mengalir dari kasih Allah. Jadi kalau kita melakukan tindak kerahiman, apa yang kita lakukan bukan dari diri kita sendiri, bukan hebatnya saya, bukan murah hatinya saya, bukan kepedulian saya, bukan kepekaan saya, tapi ini mengalir dari kasih Allah. Jadi kalau kita melakukan perbuatan kerahiman, itu menjadi satu bukti bahwa kasih Allah mengalir dalam diri kita dan kita nyatakan dalam perbuatan, yaitu melakukan tindakan kerahiman. Yaitu kasih yang akan memenuhi mereka sampai meluap-luap. Jadi kita jangan sampai pikir kehabisan kasih. Jadi kita misalnya mengasihi, kita melayani. Tapi dalam hidup sehari-hari, dalam praktek pelayanan itu, kita menerima bukan pujian, bukan rasa terima kasih, tapi omelan, teguran, atau banyak hal-hal lain. Kalau sumber pelayanannya adalah dari saya, maka kita akan mati atau kita akan berhenti di tengah jalan pelayanannya. Tapi kalau dasarnya adalah kasih dari Allah dan kita melakukan pelayanan, maka kasih itu akan ada dalam diri kita dan itu akan meluap-meluap. Bahkan kalau kita nggak keluarin, nggak bisa. Kita harus melimpahkannya pada orang lain. Itu tentang kasih Allah. Jadi kalau kita masih hitung-hitungan, jangan berpikir kita sudah terima kasih Allah. Itu masih kasih dari kita sendiri. Saya mengasihi dia karena dia baik. Saya mengasihi dia karena saya butuh dia. Saya mengasihi dia karena saya takut sama dia. Jadi kalau kasih itu masih dasarnya pikiran. Tapi kalau kasih Allah, pertama kita melakukan tindakan kerahiman, kita ingat kita dapat kasih dari Allah. Dan kasih yang dari Allah itu akan meluap-meluap. Dengan kita melakukan kerahiman, bukannya kasih kita akan makin lama makin habis, tapi justru makin meluap-meluap, makin sukacita, makin ingin memberikan. Dan bukan ingin saja, harus udah nggak bisa lagi di stop. Sukacita melayani, memberikan itu luar biasa karena ada kasih dari Allah yang meluap-luap. Mereka akan bekerja keras. Apa yang dilakukan oleh orang komunitas ya? Bekerja keras untuk membuat sifat agung Allah ini menjadi sifat mereka sendiri. Kita para anggota komunitas harus berusaha supaya sifat agung Allah itu menjadi sifat kita sendiri. Namanya devosan kerahiman, punya spiritualitas kerahiman. Ya harusnya tindakan kita pun semuanya berdasarkan kerahiman. Kita juga harus berusaha untuk membuat supaya kita ini dihidupi oleh kerahiman. Dan kita juga berusaha supaya orang lain mengenal kerahiman Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan, dan berharap pada Tuhan. Banyak orang ya yang gak kenal Tuhan, yang gak berani berharap sama Tuhan karena dosanya dia besar. Nah ini tugas kita untuk membuat sedemikian rupa, dan itu bukan hal yang gampang. Sehingga Suster Faustina katakan harus kerja keras supaya kita punya
sifat kerahiman, dan supaya orang lain di sekitar kita kenal dengan kerahiman Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, dan berharap pada Tuhan. Kongregasi ini akan berada dalam gereja Allah, laksana sarang lebah di taman yang indah. Tidak tersembunyi dan lemah lembut. Jadi bukan komunitas yang menonjol, yang harus kelihatan ini kerjanya, yang hebat, tapi harus seperti laksana sarang lebah di taman yang indah. Jadi yang kelihatan itu tamannya yang indah. Si sarang ini tersembunyi dan lemah lembut. Para suster bekerja laksana lebah, memberi makan jiwa-jiwa sesamanya dengan madu. Berusaha memberi yang baik, yang terbaik, memberi kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan lilinnya dinyalakan untuk memuliakan Allah. Jadi apapun yang dilakukan itu dipersembahkan kepada Allah untuk memuliakan Allah. 668, 15 Juli. Dalam Misa Kudus, aku mempersembahkan diri sepenuhnya pada Bapa melalui hati Yesus. Itu yang di-sharingkan oleh Suster Faustina, bahwa dia mempersembahkan dirinya pada Allah Bapa melalui hati Yesus. Biarlah ia berbuat terhadapku sebagaimana ia berkenan. Yesus, engkau andalanku. Yesus, terserah engkau, aku berserah padamu, silahkan lakukan apa saja. Sehingga Suster Faustina katakan, biarlah ia berbuat terhadapku sebagaimana ia berkenan. Dari diriku sendiri aku bukan apa-apa. Bukti kerendahan hati ya. Dalam kepapaanku, aku tidak memiliki suatu pun yang berharga. Tidak ada sesuatu yang dia pikirkan atau dia rasakan, dia itu milik dia. Dia papa, dia nggak berdaya, dia nggak punya apa-apa. Karena Suster Faustina pernah berkata juga, segala kebaikan yang kulakukan itu milik Allah, dari Allah, bukan dari diri dia sendiri. Karena aku papa, karena diriku bukan apa-apa, aku tidak memiliki hal-hal yang berharga, maka aku membenamkan diri dalam samudra kerahiman Tuhan. Nggak punya apa-apa, maka butuh kerahiman Tuhan, maka benamkan diri dalam lautan kerahiman Tuhan. Itu ajakan dari Suster Faustina kepada kita semua pada hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami belajar dari Santa Faustina, dari Suster Faustina, untuk mempersembahkan diri sepenuhnya kepadamu ya Bapa, melalui hati Yesus. Inilah kami, manusia yang tidak berdaya, yang papa, yang berdosa, yang tidak punya apa-apa. Tapi justru dengan keadaan seperti itu, kami juga mau belajar dari Suster Faustina berani untuk membenamkan diri dalam lautan kerahiman-Mu, karena memang kami semua butuh akan kerahiman-Mu. Tenggelamkan kami semua dalam lautan kerahiman-Mu Tuhan, biarlah melalui sinar-sinar kerahiman yang memancar dari hati kudus-Mu, Engkau membasuh kami, Engkau membungkus kami, Engkau menenggelamkan kami dalam lautan kerahiman-Mu, sehingga yang ada dalam diri kami adalah damai, sukacita, sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
atas